Baik, selamat malam pencinta guru politik Biru News, pencinta guru politik yang ada di Kabupaten Biru. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik. Pada malam ini saya mengudara di Biru News pada malam hari ini. Saya ingin melanjutkan live saya pada siang hari tadi terkait dengan rangkap jabatan yang mana Kadis Kesehatan merangkap menjadi PLT Direktur Rumah Sakit Atambuah. Sempat saya melihat surat, saya agak bingung. Sebelum saya masuk kepada ini, saya langsung menyampaikan saja bahwa ada sebuah surat yang tadi saya lihat di media massa di salah satu grup politik. Saya tidak melihat yang menulis itu entah akun palsu atau akun asli, tapi saya melihat ada surat. Surat itu ditujukan entah dari Direktur Rumah Sakit Umum Atambuah kepada Kadis Kesehatan. Yang menjadi pertanyaan saya, Kadis Kesehatan dengan Direktur Rumah Sakit Umum Atambuah itu satu. Ini surat ke siapa ini? Siapa ini? Dan untuk apa? Oleh karena itu saya berpikir, Dr. Gigi Ansila Muti ini sebelumnya adalah Direktur RSUD Atambuah. Namun dia dimutasi menjadi Sekretaris BKKBN. Diduga untuk berkonsentrasi penuh pada kasus yang saat itu sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Atambuah, yaitu dugaan kasus korupsi ruang tunggu anak dan dugaan menyimpan dana denda keterlambatan klaim BPJS sebesar 1% di rekening pribadi. Artinya, yang hari ini menjabat Kadis Kesehatan merangkap PLT Rumah Sakit Umum Atambuah ini dulunya sudah menjabat menjadi Direktur Rumah Sakit. Habis itu dimutasi ke BKKBN. Di sana dia menjadi sekretaris dinas BKKBN. Supaya apa? Supaya dia berkonsentrasi terkait dugaan kasus. Dugaan yang pertama adalah dugaan penyelidikan, dia berkonsentrasi terkait penyelidikan berkonsentrasi penuh pada kasus yang saat itu sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Atambuah, yaitu dugaan ruang tunggu anak. Yang kedua, dugaan penyimpanan dana denda keterlambatan klaim BPJS sebesar 1% di rekening pribadi. Setelah selesai pilkada, Bupati terpilih adalah kakak kandung, garis bawahi kakak kandung dari suaminya. Pada tanggal 8 November 2021, Dr. Gigi Ansila Muti kembali dilantik menjadi Direktur RSUD Atambuah, menggantikan Dr. Ellen Korputi. Yang kemudian ini semacam barter. Dr. Ansila dari Sekretaris Dinas BKKBN menjadi Direktur Rumah Sakit. Ibu Ellen Korputi yang sebelumnya menjadi Direktur Rumah Sakit kembali menjadi Sekretaris Dinas BKKBN. Belum genap 2 bulan, baru 51 hari menjabat sebagai Direktur RSUD Atambuah, tanggal 29 Desember 2021 sudah dilantik menjadi Kadis Kesehatan dan tetap merangkap sebagai Direktur Rumah Sakit. Pertanyaannya, kalau hanya untuk menjabat
tidak sampai 2 bulan. Kenapa harus dilantik menjadi direktur RSUD? Ini pertanyaan kami. Kan bisa bersabar, sekalian dilantik jadi kadis kesehatan. Supaya direktur RSUD tidak menjadi lowong. Toh, diduga sudah didesain supaya ketika menjabat kadis kesehatan tetap merangkap sebagai direktur RSUD. Buktinya PLT yang sesuai surat edaran BKN nomor 2 SE Romawi 7 2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Butir 11, pegawai negeri sipil ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan dilanggar. Dugaan KKN ada di sini. Mengangkat keluarga, menjabat 2 jabatan sekaligus sudah lewat 6 bulan. Masih terus menjadi PLT direktur RSUD. Luar biasa. Mungkin ini yang dinamanya perubahan sesungguhnya. Saya tidak tahu, mungkin apakah ini ada aturan baru dari pemerintahan daerah Kabupaten Belu hari ini. Saya ingin bertanya, saya ingin publik ini memberikan edukasi yang baik. PLT, kalau kita melihat Dokter Ansila ini, dia menjadi PLT Direktur Rumah Sakit Umum. Ini dia sudah 7 bulan ini. Hari ini sekitar 7 bulan ya kurang lebih. Artinya secara aturan, ini sudah dilanggar. Kami tidak tahu ini karena hanya aturan dari BKN sana. Kami tidak kalau ada aturan baru di Kabupaten Belu ini. Kalau ada aturan baru di Belu ini yang dibuat, tolong disampaikan kepada publik ini supaya kami jangan salah menafsir. Sampai hari ini tanggal 29 Juli 2022 berarti sudah genap 7 bulan. Kenapa sampai tidak mau diganti? Ada apa? Undang-Undang nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintahan daerah pasal 76 ayat 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang A. Membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, atau golongan politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat ketentuan ini maka mengangkat keluarga dekat menduduki jabatan strategis dan merangkap 2 jabatan sekaligus patut diduga beraroma KKN. Apabila PLT yang harusnya 6 bulan saja saat ini sudah lewat masa tetap PLT, hal ini bisa menyebabkan konflik kepentingan karena bupati yang mengangkat direktur RSUD, sementara bupati juga diduga bekerja lagi di RSUD membuka praktik siapa yang harus kontrol siapa. Jadi deh. Maka dari sini poin ini coba saya mensinergikan dengan komentar dari salah satu tim sukses yang kali lalu saya menyampaikan terkait dengan pemerintahan daerah hari ini hobi sekali pengadaan alkes yang dulu COVID ini agak sedikit saya menggambarkan dulu yang COVID masih melanda pemerintah daerah pengadaan alat yang namanya Genos, katanya alat tes cepat, tapi sampai hari ini saya tidak tahu itu Genos itu masih digunakan, akuratnya seperti apa, terus harganya itu satunya berapa. Sampai hari ini tidak ada namanya transparansi kepada kami masyarakat. Padahal itu menggunakan uang rakyat Kabupaten Belu. Yang kedua, hari ini lagi kita mendengar beberapa waktu yang lalu media gempar menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam hal ini Dinas Kesehatan pengadaan lagi yang namanya alasnya endoskopi. Yang diduga nilainya sangat fantastis. Saya bisa menduga sekitar itu harganya mungkin dugaan saya sekitar 6-7 miliar. Pertanyaannya saya, apakah SDM ini sudah dipersiapkan sehingga alat yang begitu mahal sesuai dengan arahan dan statement yang disampaikan oleh bupati sendiri mengatakan ini harus yang punya keahlian khusus dan punya sertifikat khusus. Artinya yang punya skill itu saya menduga hanya Bupati Belu yang mampu mengoperasikan itu.
Ini dugaan saya. Terus apakah menggunakan alat endoskopi itu bagi masyarakat luas? Apakah gratis? Itu yang menjadi pertanyaan. Terus kalau dari masyarakat luar, misalnya luar Kabupaten Belu, yang pergi ingin memeriksa menggunakan endoskopi tadi, mereka mungkin punya BPJS, mereka pakai BPJS. Kira-kira klaim jasanya itu seperti apa? Karena dugaan saya yang bisa mengoperasikan adalah Bupati Belu hari ini. Dari endoskopi saya sandingkan dengan PLT Kadis Kesehatan, dia merangkap PLT Direktur Rumah Sakit Umum. Artinya di sini siapa kontrol siapa? Dugaan saya ini ada permainan yang sangat cantik yang ala dimainkan di dalam ini. Kenapa saya katakan begini? Pengadaan endoskopi ini saja kami tidak tahu harganya berapa. Dan belum pernah disampaikan kepada publik bahwa yang pergi memeriksakan itu gratis. Kalau ada statement dari pemerintah yang mengatakan gratis, saya pastikan akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan saya akan mengkampanyekan kepada masyarakat supaya masyarakat berbondong-bondong datangi rumah sakit umum atau buah untuk memeriksakan kesehatan mereka menggunakan endoskopi dan gratis hanya menggunakan KTP. Kalau pemerintah daerah ini mengatakan begitu, saya siap untuk menyampaikan. Dan saya juga menyampaikan kepada masyarakat gratis, tidak perlu juga saya dibayar. Inilah yang menjadikan pertanyaan kami. Kadis Kesehatan merangkap di rumah sakit. Sesuai dengan aturan jelas 3 bulan pertama diperpanjang. Ini sudah 7 bulan. Kok kenapa sampai hari ini belum diganti? Pertanyaan saya, apakah nyaman? Terkait dengan dugaan ruang tunggu anak ini, saya hanya mau menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kaulah muda, aktivis di Kabupaten Belu. Apakah kita cuma diam? Apakah kita hanya melihat, kita hanya menonton dan mengelus dada tanpa kita memberikan suatu suara? Sejauh mana proses ini? Sudah sampai di mana proses ini? Saya mengajak kepada seluruh teman-teman aktivis. Mari kita bersuara agar publik ini tahu. Syukur-syukur kalau orang di pusat sana dengar, supaya bisa melihat yang terjadi di Kabupaten Belu ini. Ini adalah harapan saya sebagai masyarakat kecil. Kalau Bupati mau terus mengabdi, membantu masyarakat secara gratis, buka praktek di luar jam dinas dan jangan buka praktek di RSUD, buka praktek di rumah sendiri atau kamar praktek atau rumah sakit swasta sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Bupati itu 24 jam sehingga diberi tunjangan rumah tinggal dan lain-lain. Jadi harus mengabdi 24 jam. Tapi ketika saya mendengar pernyataan dari seorang tim sukses mengatakan bahwa boleh karena punya keahlian dan bisa buka praktek, di sini sangat saya sesalkan. Mari semua melihat situasi ini. Saya hanya sebagai masyarakat biasa, saya sebagai orang yang berpendidikan di bawah. Hanya mungkin karena saya sering nonton berita. Saya ingin bertanya sebagai masyarakat biasa ini. Aturan itu sebenarnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, supaya biar kami paham. Kalau aturan itu dari atas ke bawah, sudah sepantasnya harus dijalankan sesuai dengan putusan dari atas. Karena itu mengikat. Masa PLT kalau sudah lebih dari 6 bulan masih tetap dipertahankan? Ini pertanyaan kami masyarakat ini, ada apa ini? Apa yang kami dugakan ini
Tapi terkait dengan ruang tunggu anak, pasti dalam waktu dekat, saya pastikan bahwa, sering saya sampaikan bahwa saya pasti akan bersuara dengan cara saya, agar publik tahu ini yang terjadi. Terus kami sebagai masyarakat, apa yang pemerintah hari ini beri? Apa yang pemerintah hari ini sampaikan? Pemerintah menyampaikan dengan visi misi, janji segala macam. Tolong dijelaskan apa yang sudah dilakukan. Apa yang catatan yang sudah berhasil pemerintahan hari ini? Ataukah mungkin catatan keberhasilan itu adalah memberhentikan tenaga kontrak yang lama? Dan hari ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Yang saya tidak habis pikir dan sangat saya sayangkan sebagai bagian daripada kabupaten ini. Paripurna itu jelas kita sudah sepakat bahwa sisa kuota 226 ex-teko yang lama itu mau diakomodir. Janji tinggal janji. Tak satu pun yang dieksekusi. Jadi hari ini kita ketika melihat bahwa Kadis Kesehatan, rangkap dirut rumah sakit, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah sudah tidak ada lagi tenaga-tenaga medis yang luar biasa yang mampu menggantikan direktur rumah sakit hari ini? Sehingga sudah lebih dari 6 bulan itu masih nyaman menjawab. Terus bagaimana dugaan ruang tunggu anak itu dan dugaan klaim BPJS 1% yang ada di rekening pribadi? Sejauh mana itu proses itu? Transparan kan tidak disampaikan kepada publik bahwa sudah selesai? Ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Nyaman. Kenapa saya harus sampaikan kepada masyarakat? Hari ini di tengah-tengah masyarakat banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Kalau kita mau bedah keluar daripada konteks bicara terkait dengan rangkap jabatan ini, Kadis Kesehatan rangkap direktur rumah sakit. Kalau saya mau keluar sedikit ke konteks bahas terkait dengan visi misi, satu saya ambil, katanya akan mensejahterakan honorer maupun tenaga kontrak. Tolong pemerintah atau tim sukses jelaskan kepada saya, mensejahterakan dengan cara seperti apa? Apakah dengan memberhentikan mereka itu sudah mensejahterakan mereka? Dan menggantikan dengan baru itu apa sudah mensejahterakan mereka? Itu menjadi pertanyaan kami. Coba teman-teman tuh lihat, ada di grup politik ini, tadi ada surat. Ada satu surat yang saya tadi sempat screenshot. Itu surat dari siapa? Meoloi apa siapa yang tulis itu, ada sebuah macam tanda tangan di rumah sakit. Suratnya itu dari dirut rumah sakit ke Kadis Kesehatan. Orang yang sama buat surat untuk dirinya. Di sini yang saya tidak habis pikir, ini tolong jelaskan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, permasalahan ini akan tetap kami kawal. Saya Vicky Naga ini pastikan saya akan kawal. Akan menjadi terang benderang. Ini adalah sesuatu yang hal yang menarik. Saya hanya mengingatkan kepada seluruh teman-teman, saudara-saudara saya. Jangan pernah kita diam untuk menyuarakan
yang menurut kita ada banyak bentuk kecurangan. Kalau saya pribadi, miskin itu adalah barang biasa dalam kehidupan. Tapi mempertahankan harga diri itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kita tahu bahwa hal ini salah, terus kita diam dalam kebisuan, seakan-akan sunyi, nah itu akan kita membangun daerah ini seperti apa. Oleh karena itu, untuk permasalahan ini, untuk dugaan ruang tumbuh anak, mengingat ini sudah tahun berganti tahun, saya pastikan bahwa saya Vicky Nayak akan mengawal permasalahan ini. Sementara mari kita fokus untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Habis itu baru kita lihat. Sesuatu hal yang menurut kami tidak benar akan kami suarai. Seperti dulu saya katakan di awal-awal live saya, suara-suara minornya akan tetap terdengar di telinga Bapak Ibu ketika keadaan itu tidak berpihak kepada kaum yang lemah. Dan apabila kaum yang lemah menjerit dalam tangisan air mata mereka, di situ kami hadir untuk menyuarakan itu. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah takut dengan siapa saya berhadapan. Saya tidak pernah takut dengan siapa saya bersuara. Dengan siapa saya berhadapan. Yang saya takut ketika suara saya dibungkam, ketika menyuarakan kepentingan orang-orang kecil. Oleh karena itu, dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nayak mengakhiri live saya. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terhibur. Selamat malam, senantiasa Tuhan menyertai kita semua.